yang biasa-biasa Yang biasa lah. normal lah ya. Yang normal lah. Kan ini nggak normal nih. Ini nggak normal. Ini nggak normal. Ini kalau One Rabbit ini emang over the top lah. Woi, Black Pals. Nggak kerasa nih. Episode berapa? Berapa, Man? 9. Episode 9. Nah, bakal beda banget nih episode kali ini. Soalnya kemarin kita di episode 7 tuh sempat bahas yang non otomotif gitu, tapi tetap gaya hidup, yaitu sepeda. Ternyata di episode 9 ini kita bahas lagi nih. Waduh, dengan bro-bro gua nih, ganteng-ganteng banget. Yang prinsip kali ini temanya cukup seru karena berkaitan sama yang emang lagi hype juga. Satu sepeda, selanjutnya adalah e-bike ya. Wede. Ada tengah nih Mas, siapa Mas? Divo Gimbal. Oh, namanya Divo Gimbal itu kan, berarti gua nggak salah. Mas Divo Gimbal ini dari Wild Rabbits. Wild Rabbits ini komunitas e-bike, pengguna e-bike ya. Oke. IG-nya apa Mas? Wild Rabbits 07. Wild Rabbits 07 ya. Itu Instagramnya. Kalau Facebooknya? Facebooknya Wild Rabbits. Wild Rabbits aja pakai S. Iya. Pakai S ya. Nah, yang di ujung sana ini juga, kalau ini dari user mungkin itu lebih kepada forum, betul Mas ya? Iya, betul. Forum ya. Dari Cosmix Indonesia ya? Iya, saya dari Hendro dari Cosmic Indonesia. Itu apa ya? Itu Cosmic itu apa, semacam kayak Kita group discussion gitu ya? Iya, forum grup discussion di Facebook. Di Facebook, oke. Di Facebook ya. Ya kalau mau ikut diskusi ya nanti tinggal masuk aja cari Cosmic Indonesia di Facebook. Oke. Ya nanti bisa gabung, kita ngobrol-ngobrol soal e-bike dan segala macamnya gitu. Itu di dalamnya itu tadi Facebooknya apa Mas? Cosmic Indonesia. Cosmic Indonesia. Tulisannya COSMIK. Ya, pakai K. Oh, KOSMIK. Iya. Oh, Cosmic Indonesia. Ejaan Indonesia lah pokoknya. Ejaan Indonesia. Wah, NKRI banget nih. Kepanjangannya Cosmic itu apa Mas? Kepanjangannya Komunitas Sepeda Garis Miring Motor Listrik Indonesia. Oh, jadi sepeda dan motor listrik ya. Iya. Jadi nggak hanya yang goes-goes gitu ya. Yang langsung gas juga ada berarti ya? Langsung gas juga ada. Oke, cakep nih. Nah, gini Mas. Ini kan kita setuju lah, sepakat bahwa di masa pandemi ini salah satu hal yang lagi hype itu kan sepeda ya, betul ya? Betul. Harga sepeda jadi mahal, parts jadi mahal. Nah, gue mau nanya nih sama usernya dia teman Wild Rabbit nih. Itu kalau di e-bike sendiri jadi mahal nggak? Sebenarnya sih standar ya Mas ya, kalau di e-bike-nya sendiri ya. Di e-bike-nya dari standar. Part-partnya sama, soalnya partnya import sih ya. Iya. Oke. Di sepedanya aja yang mungkin yang jadi mahal. Oh, jadi dulunya sepedanya murah, sekarang jadi bikin mahal itu adalah unit sepedanya gitu. Iya, benar. Oh, gitu. Nah, si Wild Rabbit ini sebenarnya itu kan anggotanya ada berapa Mas kalau sudah ratusan sampai sekarang Mas. Udah ratusan. Nah, jadi di sini kan kalau sekarang kalau kita datang ke toko sepeda, itu kan ada sepeda tanda kutip yang saya bilang branded ya. Yang branded itu kan bikin e-bike sendiri, electric bike sendiri kan. Nah, berarti kalau di teman-teman Wild Rabbits ini sepedanya itu yang produksi ibaratnya APM lah, resmi gitu ya, OEM pabrikan, atau yang custom tuh Mas, bisa cerita? Custom, kita semua sepeda custom semua Mas. Custom. Jadi asalnya sepeda goes murni, disuntik jadi sistem listrik gitu. Itu bisa cerita nggak? Bisa sepeda apa aja sih yang bisa digarap begituan? Di komunitas kita sepeda apa aja bisa. Sampai sepeda custom kita bikin sendiri juga bisa ininya. Sepeda apa aja tuh maksudnya? Sepeda lipat ada nih? Ada. Sepeda MTB lipat ada? Ada. Road bike? Ada. Sepeda touring? Ada. Ontel? Ada. Oh, semua berarti ya? Sepeda anak ada nggak yang gitu? Ada. Ada juga? Ada. Oh, tuh kayaknya dari kecil udah diajar males. Oh gitu ya? Semua jenis sepeda ada di situ. Nah, di Wild Rabbit ini sebenarnya kegiatan teman-teman para pencinta sepeda listrik ini, kan kalau kita nih di sepeda biasa kan, NR, night ride gitu kan, malam-malam barengan, atau kita ketemuan di CFD gitu kan, gitu. Itu ada touring bareng kemana gitu, gobar gitu. Nah, kalau teman-teman ada kegiatannya apa biasa? Kalau kita lebih sosialisasinya, jadi ikut-ikut event kayak jarak 100 km. Oke. Ya, kayak jarak jauh gitu. Terus kita, ayo nerangin ini ada teknologi baru kayak gitu. Yang bisa disuntik sepeda gitu. Itu 100 km kemana tuh Mas? Itu kemarin kayak
Jawa Tengah kita udah puterin dari Jogja, Borobudur, Solo kayak gitu kan. Jadi dari Jogja ke Borobudur ke atas ke arah Magelang terus ke Solo gitu. Iya, udah kita pernah muter semua. pakai sepeda listrik itu. Iya. Oke. Nah, berarti saya pindah ke teman-teman dari Cosmic nih. Sebenarnya Mas, kalau kita bilang yang saya pahamin itu kan sepeda listrik. Tadi kan kita sebelum syuting ini kan kita sempat ngobrol ya tadi. Saya sempat tanda kutip nebak lah, karena saya main sepeda doang. Saya nggak tahu sepeda listrik ini rasanya kayak apa, saya belum pernah coba. Tapi kalau sepemahaman saya ada dua lah ibaratnya, yang pakai throttle sama yang pakai pedal assist gitu, yang membantu lah gitu. Mas bisa terangin nggak di sepeda listrik itu sebenarnya kategorinya gimana? Ya, kalau di sepeda listrik itu sebetulnya antara throttle sama pas itu adalah media kita mengontrol si dinamo. Oke. Gitu. Jadi apa either kita memakai throttle atau kita memakai pas. Atau kita memakai pas gitu loh. Jadi sepeda sementara ini kita memasukkan kategori sepeda dalam sepeda listrik itu, yang sepeda listrik itu adalah di mana masih ada crank, dan crank ini kemudian masih bisa memberikan tenaga ke roda belakang tanpa adanya bantuan dari dinamo. Oke, gitu. Berarti satu syaratnya yang dinamakan masuk kategori sepeda listrik satu harus ada crank dulu. Harus ada crank. Kedua, crank itu berfungsi untuk menghantarkan tenaga dari crank itu. Ada yang media yang menghantarkan tenaga untuk memutar roda belakang. Itu. Jadi dengan tanpa bantuan listrik atau tidak gitu. Jadi ibaratnya kalau listriknya mati tetap bisa digoyas. Tetap harus bisa digoyas. Oke, jadi cranknya bukan hanya pajangan lah. Bukan hanya pajangan. Oke. Gitu. Nah itu sebenarnya kan kalau yang saya lihat lagi kan rata-rata kan emang bukan rata-rata. Saya pernah lihat ada beberapa sepeda listrik gitu ya. Oke, tadi ciri-cirinya berarti ada cranknya ya. Saya lihat ada cranknya segala macam. Kadang-kadang multi speed berarti RD sprocket di belakang ada. Ada beberapa ya Mas ya. Ada yang dinamonya ada yang di hub depan, ada yang di tengah ya. Ada yang di belakang, betul. Itu betul ya? Betul. Itu perbedaannya apa dalam instalasi apa segala macam kelebihan dan kekurangan Mas bisa jelaskan? Secara spesifikasi sih memang masing-masing biasanya itu kepada konsumen sendiri, kepada pengguna usernya. Jadi dia lebih nyaman menggunakan yang mana gitu loh. Ada yang memilih untuk di depan, ada yang memilih di belakang, ada yang memilih di mid drive gitu. Misalnya kalau mid drive yang di tengah itu biasanya kan dia memutar crank. Nah, crank ini kemudian masih menggunakan rantai untuk memutar roda belakang. Dengan demikian si RD-nya itu masih bisa dipergunakan sebagai gear ratio gitu. Ya, jadi memilih gear ratio tetap berfungsi dengan seperti biasa lah, sepeda biasa gitu ya. Biasa, tetapi itu dari dinamo, tenaga dinamonya memakai gear ratio-nya. Nah, kalau misalnya di hub belakang itu gear ratio itu digunakan hanya tenaga goesnya aja, ketika dengkulnya aja. Jadi untuk ngurangin beban dengkul lah ibaratnya gitu ya. Tetapi dia tidak mempengaruhi kerja si dinamonya. Jadi RD itu bisa dipasang, tetapi RD ini tidak berpengaruh terhadap kerja dinamo. Jadi itu kayak dua sistem berbeda lah gitu. Tapi saling membantu lah sebenarnya gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang di hub depan? Kalau di hub depan biasanya lebih kepada efisiensi. Misalnya beberapa sepeda ada yang pakai IG kan di belakang. Ya, internal gear. Nah, dia tidak mau ngebuang internal gearnya, karena itu kemudian dia pasangnya justru di depan. Ya, jadi kayak front wheel drive lah gitu. Iya, jadi ada banyak keperluan lah ya. Yang tergantung gaya style kita bagaimana gitu kan. Betul. Tapi kalau dari Mas sendiri pasti sepedanya kan udah masa ikutan komunitas, pasti sepedanya udah elektrik dong. Kalau Mas sendiri pakai sepeda apa nih? Aku sepeda lipat ada, MTB ada, lowrider ada. Berarti serakah nih ya. Sombong. Tapi sepeda all genre anggaplah ada. Itu rata-rata di mana nih? Dipakai dinamonya di tengah, depan apa belakang? Saya lebih banyak sih di belakang. Di belakang? Saya lebih banyak. Yang di hub belakang berarti ya? Ya, di hub belakang. Gitu. Kenapa milih itu, Mas? Satu, lebih banyak tersedia di pasaran. Lebih banyak lah ya? Lebih banyak tersedia. Modifikasi mungkin lebih sedikit berarti ya? Iya, betul. Modifikasinya juga lebih sedikit. Ya ganti free hub belakang aja berarti ya? Iya, karena kadang sepeda kita mungkin depannya udah pakai quick release. Kan? Kalau kita pakai dinamo, ada memang yang quick release tapi harganya lebih mahal. Ya, namanya juga kita pengen yang lebih kadang irit gitu kan. Nah, kalau
Itu si sepeda itu digunakan harian kah atau emang cuma buat hobi doang apa gimana Mas sekarang? Kadang sebetulnya saya masih hobi, cuman kalau memang keadaannya bisa banyak untuk menggunakan sepeda, saya akan lebih banyak menggunakan sepeda gitu. Misalnya kalau kayak tempat yang saya kunjungi, misalnya waktu itu saya kebetulan terlibat dalam persiapan pergub tentang kendaraan listrik waktu itu kan. Oh, komunitas dilibatkan waktu itu kita harus rapat di balai kota di berarti ini kasusnya pergub DKI ya? Medan Merdeka. Medan kan Merdeka kalau kita naik sepeda motor parkirnya mesti di IRTI tuh. Ya, nyebrang jauh kan? Betul. Sementara parkiran sepeda itu di depan lobi. Jadi saya pakai sepeda ke sana. Jadi langsung kayak DKI 1 gitu ya. Iya, begitu masuk gitu parkir, begitu bilang satpam, "Pak, parkir sepeda di mana?" "Depan lobi, Pak." Nah, masuk. Taruh sepeda langsung lobi ya. Iya, betul. Aduh, sombong lagi ya. Sombong. Oh gitu. Lucu juga ya. Lucu juga. Wah, nih boleh lah kayaknya. Dan kalau misalnya katakanlah kita main ke mall gitu kan. Udah ada tempat. Biasanya mall sekarang itu parkiran sepeda justru depan lobi. Di depan, betul. Depan lobi dan dijagain sama satpam. Betul, mengakomodir lah ya sebenarnya. Dan kita pakai sepeda listrik, begitu datang, "Pak, parkiran sepeda di mana?" "Oh, di depan, Pak." Di depan, taruh rantai. Begitu mau pulang, udah jalan aja, nggak usah bayar parkir. Gitu ya, gratis parkir, dijagain lagi langsung. Dijagain. Kadang karena kita sepeda, baterai kita kan bisa kita copot. Ya, baterai itu kita bawa masuk. Kita misalnya nongkrong di Starbucks sambil kita minum kopi-kopi cantik gitu kan. Baterai kita cas. Dia ngecas juga masih gratis sih soalnya ya. Nah Mas, di White Rabbit nih, di White Rabbit ini kan tadi ada touring semua segala macam ya. Nah, di White Rabbit itu sebenarnya sekarang kegiatannya ya masa pandemi ini itu ngapain aja sekarang nih? Jadi masih goes juga. Kayak kemarin minggu kemarin kita goes ke Alam Sutra kayak gitu. Emang posko perjuangannya tuh di mana? Di Duri Selatan, Jembatan 5. Oh, Jembatan 5. Iya, dekat. Jadi kalau ke Alam Sutra, ini jalur normal berarti ke selatan dulu. Iya, muter. Kita jalurnya muter ya dari Daan Mogot sini. Oh, Daan Mogot berarti. Lebih jauh lah. Ya, lumayan jauh ya. Kalau dekat mah malu. Gitu. Pakai e-bike dekat Udah listrik dekat. Nah, emang anak touring aja mainnya ke Bromo ya, Mas ya? Iya kan? Saya pernah kenal tuh anak touring nih, anak touring yang normal ya. Mas, ikutan Mas gabung sepeda. Kemana? Deket Mas, kita mau ke Anyer aja. Ke Anyer mah gue naik mobil aja gue. Anyer tuh pulang pergi dari Jakarta bisa 400 lebih kali ya, 500-an gitu kan. November aja kita ke Liwa. Liwa tuh Lampung. Lampung Selatan, Lampung Utara, iya. Saya off-road Mas ke sana. Ini sampai naik sepeda ya. Ya, serah deh. Gue udah bingung mau ngomong apa. Ini ke Liwa nih. Berapa orang rencana ke Liwa? 10 orang. 10 rider ya. Itu rencana akan ditempuh berapa hari? Rencananya ya rencana perjalanannya lah gitu. Biasa sih kita nyampe sono istirahat semalam, goes terus abis itu langsung cabut balik. Kayak di Jogja kemarin juga gitu. Oh gitu. Jadi cuma di jalannya doang gitu. Itu jalan berapa lama? Yang ke Jogja deh, yang ke Jogja berapa lama di jalan? Jogja semalam kan. Dari Jogja semalam nih. Kita berangkat pagi, sore kan nyampe sono. Oh, jadi berangkat pagi sekitar jam 7 pagi gitu? Itu sampai Jogja jam berapa? Sampai sore jam 5-an lah, jam 5 jam 6 gitu kan. Kita istirahat semalam. Emang kecepatan berapa ya, Mas? Apanya? Di jalanan? 140. Hah? Naik mobil kan? Enggak, loading dulu jadi. Loading dulu. Gue pikir kaget gila sepeda 140. Ngalahin motor Matic gue. Ya kalau besok nih Bandung Cirebon kita naik sepeda. Oh, jadi nggak loading nih? Nggak loading. Bandung Cirebon naik sepeda. Oke nih, kita ngomong nggak loading ya, yang goes murni. Goes murni paling jauh berapa kilometer? Kita sempet 150, terus ada yang 200 juga sempet. Sempat 200 km. Jarak 200 km itu ditempuh berapa lama, Mas? Sampai sore kali, Mas. Kan ada ngopi-ngopinya juga. Ya oke, total lah. Total berarti sekitar 12 jam gitu. Iya. Nah, itu di jalan berapa kilometer per jam sih di jalan tuh? Kita biasa lebih. Berapa? 60, 70. Ya, 60. Biasanya 60-an ya? 70 ya. Oh, berarti ya tanda kutip nih sebenarnya karena regulasinya belum ada, ya kita mumpung belum ada regulasi gitu Mas ya, berarti ya sebenarnya ya. Mas Cosmic gimana? Iya, kalau regulasi sih baru kemarin disosialisasikan memang untuk kendaraan listrik itu kan
dia sepeda listrik terutama dibatasi 25 km per jam. Cuma 25 ya? Iya, cuman ya itu masih permen, masih peraturan menteri ya? Peraturan menteri. Nah, kita juga sebetulnya tanda tanya. Yang nggak gitu. Terima lah sebenarnya. Tanda tanya, iya, karena road bike aja bisa 45 km per walaupun jam. tidak kontinu ya, walaupun tidak kontinu, tetapi kan dalam artian kita udah pakai listrik, kita ada investasi untuk listrik. Cuma diizinkan segitu ya. Dicekek gitu. Dicekek. Kalau kayak gitu kan ya mendingan gua pakai road bike aja, ngapain gua pakai kendaraan listrik gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya harapan dari teman-teman komunitas ya, sebenarnya kecepatan yang kita melihat ke luar negeri sedikit gitu. Kalau saya sempat browsing itu kayaknya masih di bawah 50 Mas ya. Under 50 betul ya? Kalau di luar negeri sekitar 35 mile an hour ya. Jadi sekitar 55 ya. Sekitar 55 km per jam. Cuman kita di sini lah kita bernegosiasi lah ya. Kalau di komunitas kita bilang coba kalau bisa mungkin batasan kecepatan itu adanya justru di jalannya. Jadi terikatnya di jalannya. Misalnya Sudirman itu kan maksimal 60 ya kalau nggak salah ya Sudirman. Sudirman itu bike lane-nya sebetulnya kan ada di trotoar. Yang aslinya betul, kan ada di trotoar, betul kan? Betul. Berarti kan bersama dengan pejalan kaki. Kalau kita kecepatannya di atas 30 itu berbahaya. Betul. Jadi kalau di situ misalnya kecepatannya dibatasi hanya sampai 15 km per jam. Make sense gitu loh. Ketika kita berada di jalan yang kayak misalnya Pramuka atau Fatmawati yang sudah bike lane-nya terpisah dari pejalan kaki, itu mungkin kita harapannya adalah bisa di 55 gitu, 50 atau 55. Pokoknya ya di bawah dikit motor matic bensin dah gitu ya. Nah, kalau misalnya jalan yang justru tidak ada bike lane-nya seperti misalnya Gatot Subroto, itu kan nggak ada bike lane-nya dan kendaraannya kenceng. Dalam artian di situ justru kecepatannya harus minimal itu 40 km per jam. Kecepatan sepedanya. Karena kalau kepedalan juga malah bahaya kan. Menghambat kendaraan lain dan membahayakan juga bagi pesepeda. Dalam artian kalau bukan pesepeda serius, lu jangan masuk jalur situ lah. Gitu loh. Ngeri. Itu jalurnya ngeri di situ. Tapi waktu dalam waktu penyusunan peraturan menteri ini ada teman-teman komunitas diundang nggak? Komunitas kebetulan nggak diundang gitu. Jadi harapannya sebenarnya untuk regulator ya harusnya sebelum melakukan sebuah rancangan aturan ya dilibatkan karena kita usernya kan sebenarnya. Betul. Jadi kalau untuk yang kebetulan untuk yang kasusnya Pergub DKI yang sepeda itu kemarin teman-teman diundang. Betul. Itu diundang. Cuman permen enggak ya? Ya mungkin ntar lah next diundang lah. Ntar gue jadi menterinya. Insya Allah, amin. Aduh berat. Ogah. Nah Mas, ini kalau misalnya ngomong-ngomong di White Rabbit ya, ini kan berarti komunitas. Berarti kan yang namanya sepeda pasti ada bengkel bengkel rujukan lah gitu. Jadi teman-teman White Rabbit ada bengkelnya nih. Bengkel di base camp aja, di Duri Selatan aja. Di Duri Selatan itu bengkelnya gitu. Itu melayani lah semua. Tapi selain di bengkel situ ada nggak sih bengkel-bengkel rekanan lah tanda kutip yang bisa ngurus? Ada juga. Kayak saya juga buka bengkel juga, cuman custom juga. Oh Masnya? Di mana itu Mas? Di daerah Kunciran, Bintaro. Oh di Kunciran? Oh di situ ya? Lah nggak jauh di rumah gua. Di Kunciran ya? Oh ya udah ntar. Pabrik situ. Oh situ. Nah, kalau kita di komunitas juga sebetulnya kita menggalang pabrikan-pabrikan juga yang gede-gedenya. Itu kita juga ada tanda kutip ya, kita ada persetujuan bersama gitu bahwa demi memajukan industri kendaraan listrik ini bahwa pabrikan juga mau terima kendaraan listrik mana aja. Jadi tidak hanya brand sendiri yang dipegang gitu. Misalnya Celis kedatangan tiba-tiba Indobike gitu. Mereka secara di perjanjian gentleman agreement-nya lah gitu. Mereka terima dulu lah gitu ya. Terima dulu gitu. Ibaratnya sebelum cakar-cakaran ya kita damai-damai dulu. Damai dulu supaya kuehnya lebih besar, industri naik dulu. Sebenarnya ada yang sana ya. Iya, betul. Nah, ini Mas, kalau kita ngobrol tadi kan saya udah tanya soal posisi dinamo ya. Nah, bagaimana dengan baterai? Maksudnya gini, baterai itu biasanya kalau yang bentuk-bentuk custom gini yang kan kalau misalnya kita yang pabrikan baterainya kan sudah tanda kutip tersembunyi dengan baik ya, looks-nya bagus gitu kan, walaupun frame-nya terlihat lebih besar ya, lebih bengkak gitu kan biasanya. Nah, kalau untuk custom sendiri itu biasanya posisi baterainya di mana Mas? Kalau kontrol ECU kan pasti di handlebar lah pasti kan.
Enggak juga. Oh, belum tentu juga. Oke. Jadi ada yang ECU yang integrated di hubnya misalnya. Ada juga ECU yang integrated di mid drive-nya. Oke. Kalau kontrolernya? Ya itu kontrolernya. Jadi kontrolernya itu ada juga berbagai macam variasi. tipe gitu, variasi. Oke. Tergantung makanya kemudian aplikasinya kita kepada sepedanya kita maunya seperti apa. Oke. Nah kalau posisi baterai tadi di mana Mas biasanya? Macam-macam. Ada kemudian di pannier rack ada. Di pannier ada di boncengan itu ya. Terus kemudian kita ada sebutnya baterai yang tipe frog, itu adanya di seat post. Bawah Di seat post kemudian kita ada kontainer baterai lagi. Oke. Itu atau di down tube. Di down tube juga bisa gitu. Atau kita mau di back di bawahnya apa namanya? Stem di bawahnya stem steel stang. Di situ juga bisa. Jadi semua ya kenyamanan dari tergantung kita maunya gimana gitu kan. Nah, bicara soal sepeda listrik kan berarti kan ada dua komponen besarnya ya kalau saya lihat nih. Yang satu adalah si sepedanya itu sendiri. Yang kedua adalah sistem elektriknya ya. Kitnya lah gitu. Nah, kitnya itu kan kalau saya browsing di AliExpress gitu kan, itu kan macem-macem tuh kan. Betul. Makin lihat makin pusing sebenarnya. Maksudnya nggak ngerti juga. Buset nih gimana nggak ngerti lah gitu. Tapi prinsipnya itu kan membawa ada beban tersendiri Mas ya. Ada beban. Nah, itu biasanya minimal berapa kilo sampai rentang yang normal lah ya. Untuk kebutuhan umum itu berapa kilo sih Mas nambahnya itu? Nambahnya, kalau kit sendiri memang beratnya sendiri bervariasi, tetapi biasanya adalah semakin besar kapasitas watt, itu beratnya juga semakin nambah biasanya. Berarti makin kencang, makin lama pakai, makin berat lah ibaratnya. Makin berat, betul. Tetapi kita juga mesti lihat sepeda itu. Kalau kita baca di bannya itu kan ada maksimum load-nya. Betul. Nah, ada yang sampai 80 kilo, ada yang sampai 100 kilo. Nah, kita juga mesti lihat di situ. Gitu. Jadi emang ujung-ujungnya ya si sepedanya itu sendiri juga harus mendukung. Harus mendukung juga. Belum lagi ditambah load ridernya. Betul. Oke. Jadi kita juga nggak bisa istilahnya asal-asalan juga. Jadi frame itu juga harus kompatibel terhadap beban yang akan dibawa, penambahan kitnya. Nah, kemudian juga seperti misalnya kita menambah kit itu kan berarti kita menambah kecepatan. Nah, kemampuan remnya itu sendiri gimana? Karena ketika kita akselerasi, kita harus bisa deselerasi. Deselerasi betul. Jangan mikirin kencang mulu, jangan mikirin kencang mulu gitu loh. Kalau misalnya kita bisa kecepatan sampai 60 km per jam atau 55 km per jam tapi kita pakai V-brake, itu udah nggak make sense. Ya minimal pakai yang disc brake dan kemudian pakai hidrolik lah gitu loh. Nah itu sebenarnya ngikutin lah ya, ngikutin semuanya ya. Jadi sekarang kalau misalnya di disc brake kan di rem sepeda ya ada yang 2 piston malah sekarang kan ada 4 piston ya. Ada duit silahkan lah gitu. Nah, makanya itu ketika kita mungkin ya Kementerian Perhubungan mungkin tidak bisa ngelihat bahwa kita walaupun kita modifikasi kita juga tidak asal-asalan gitu. Jadi ketika kita mencapai kecepatan berapa otomatis komponen yang kita pergunakan itu juga harus sesuai dengan kecepatan ya mendukung itu. Lah mendukung. Ya ibaratnya kita anak custom yang gak bego-bego amat gitu ya. Iya misalnya kan ketika kita main downhill gitu kan, ketika main downhill itu kecepatannya bisa sampai 55 60 juga kan ketika turunan kan. Betul. Dan komponen yang dipakai oleh mereka juga tidak asal-asalan, harus mendukung. Kita juga demikian gitu. Oke, nah Mas, ini kalau kita ngomongin Mas dari yang emang user langsung lah yang harian gitu. Selama punya sepeda atau bikin sepeda atau temannya punya sepeda, paling kencang berapa kilometer per jam? 120. Ini electric bike. Iya. 120 Mas. Iya. Tuh yang bocor sampai dia entah bahagia udah tahu. Udah tahu. Gitu. 120. Iya, motor pakpal aja kita kejar. Maksudnya gini, 120 itu sepeda apa tuh dipasangin di fat bike? Di fat bike. Oke, di fat bike 120 km per jam itu dinamonya dipasangnya di mana? Di tengah? Di belakang. Di belakang. Itu berapa satuannya watt ya Mas ya? Watt. Berapa watt itu? 2000 watt. 2000 watt. Oke. Itu baterainya?
Baterainya 48. 48 volt. Nah, 2000 watt 48 volt. Itu bobot total sepedanya berapa kilo? Sama sepedanya deh. 35 kilo lah kurang lebih ya. Oke. 35 kilo tadi 120 km per jam. Kalau kita anggaplah 120 km per jam terus, itu sepeda yang udah dirakit bisa berapa lama tuh 120 km per jamnya? Artinya rentang selama 120 itu apa 120 terus itu berapa lama kurang lebih? Kurang lebih ya 50 km kali, Mas. 50. Kalau jalannya bagus ya, iya. Jalan lurus maksudnya ya. berapa lama deh, berapa menit gitu, berapa jam gitu untuk digunakan. Kita kemarin muter Alam Sutra emang nggak full 120 ya. Cuman itu kita muter itu sekitar 60 kilo baterai masih aman. Masih aman. Belum habis baterainya. Gila. 60 kilo baterai masih anggaplah masih 50% lah gitu. Masih 50% tuh diketahuan lagi. Enggak, kalau One Rabbit ini emang over the top lah. Gitu ya. Udah over the top lah. Itu pembalap semua apa gimana sih, Mas? Iya, nyalinya emang. Oh gitu ya. Dan nyawanya mungkin ada 9. Gitu ya. Gila 120 km per jam pakai fat bike gitu. Di Baduy malah MTB 105 tuh. Baduy padahal naik turun kan. Baduy putar-putar itu. Gitu? Ya, foundernya sendiri yang pakai. Oh, gitu. Jadi emang sebenarnya bisa kenceng gitu ya. Bisa kencang berarti ya sepeda itu ya. Nah, kalau misalnya sekarang Mas untuk yang kita ngomongin regulasi nih, gue kalau kayaknya ngobrol ke situ lebih santai. Nggak, ini Mas kalau di teman-teman ya maksudnya di forum Cosmic sendiri gitu ya, itu anggaplah buat harian gitu. Kalau buat harian itu kan penggunaan misalnya anggaplah kita ngomongin lagi hype banget kan sekarang sepeda lipat. Ya. Nah, sebenarnya kalau penggunaan harian sepeda lipat itu suggest-nya nih kalau di grup diskusi ya, itu lebih ke motor depan, motor tengah, motor belakang itu dulu deh. Kalau saja sih kita nggak bisa saja karena semua tergantung dari penggunaannya dan kemauan dan biasa dompet. Duit. Tapi kalau oke lah dari Cosmic sendiri kita suggest-nya gitu. Sebenarnya lebih mana? Kalau lebih baik. Tadi kan kalau kita ngobrol yang saya kan pernah ya maksudnya anggaplah saya langsung ngomongin merek lah ya di United 3 Volt itu kan kalau saya sempat lihat saya belum pernah coba di sepeda lipat dia lipat 3 itu dia kan motornya di hub depan ya betul ya. Betul. Tapi kan tadi ada pengalaman. Iya memang kalau di hub depan kesulitannya itu ada beberapa masukan dari kawan itu bahwa lebih gampang spin kalau jalan basah. Kedua kemudian kita harus adaptasi lagi karena tarikan depan itu kan beda lah karakternya. Karena kalau kita dari sepeda ontel itu kan tenaganya kan memang di belakang. Iya. Jadi kalau kita pakai depan itu memang kita harus adaptasi lagi dengan tarikan depan. Karakter pengemudinya juga beda gitu. Iya, betul. Nah, itu tapi kalau mana yang lebih bagus? Ya, yang paling bagus adalah yang sesuai sama kebutuhan usernya kalau kita sih bilang gitu. Jadi kalau misalnya tadi kalau ngomong yang tengah, itu kan berarti kalau tengah fungsi RD-nya masih berfungsi ya. Jadi si tengah itu berarti motornya putaran motor tuh bisa mempengaruhi putaran melalui RD. Melalui RD betul melalui ya. RD gitu. Kalau yang belakang lebih independen yang tadi saya bilang. Iya. Oke. Nah itu kalau untuk tadi kan Mas bilang tuh ada satu kit khusus kit yang sangat praktis gitu buat kebutuhan komuter yang buat sepeda lipat tadi cuma nambah berapa kilo Mas tadi Mas? Cuman sekitar 2 kilo sampai 2,5 kilo. Ya, anggaplah maksimal 3 kilo lah dengan maksimal 3 kilo itu penggunaan kecepatan maksimal berapa itu? Itu kecepatannya 30-an? Kayaknya sih nggak sampai 25 30. 25-30 masih sanggup ya? Oke, 25 sampai 30 km per jam. Dengan lama pengguna berapa lama tuh? Biasanya itu sekitar 20 sampai 30 kilo. 20 sampai 30 kilo jarak ya? Iya, jarak. 20 sampai 30 kilo. Iya sebenarnya ya. Iya, dalam artian kalau kita berpikirnya balik ya konsep sepeda lipat ya. Iya. Yang memang dilipat dan kemudian dipergunakan dengan moda transportasi lain. Gabungan lah ibaratnya kan dengan busway, dengan busway MRT nanti ada LRT gitu kan. Sebetulnya itu juga sudah cukup gitu loh. Jadi kita dari rumah ke stasiun MRT, kemudian dari stasiun MRT lagi ke kantor. Ya itu sudah cukup. Apalagi dengan penambahan beban di sepedanya hanya sekitar 2 kilo aja. Masuk akal lah sebenarnya. 2 kilogram. Nah itu oke, anggaplah misalnya
rumah saya ke stasiun 10 km jaraknya. Oke, sudah diambil berarti 30% kan? Iya. Lanjut ke stasiun. Iya. Saya diem naik kereta sampai Sudirman lah ceritanya. Sampai Sudirman. Dari Sudirman kebetulan kantornya mungkin daerah Kuningan. Ya anggaplah 10 kilo deh. Iya. Muter-muter gitu 10 kilo. Berarti kan anggaplah baterai sudah habis. Anggaplah baterai sudah habis ya. Nah, sampai kantor baterai sudah habis. Itu dicasnya berapa lama tuh kalau baterai yang begitu? Sekitar 4 sampai 6 jam. Ya berarti selama kita kerja segala macam pas pulang udah ngecas lagi sudah lagi betul. Ya? Dan berarti setengah penggunaan biaya transportasi kita ditanggung oleh kantor. Ngecas itu ya. Iya. Karena ngecas itu rembesnya bebas lah ibaratnya. Oke, menarik banget ya sebenarnya. Ya cuma kan fenomena lainnya sebenarnya kan kalau sepeda lipat di Indonesia itu kan ya sorry nih para fanboy sepeda lipat. Sepeda lipat di Indonesia ini kan sebenarnya sepeda lipat yang nggak pernah jarang dilipat. atau tidak pernah dilipat sebenarnya. Jadi dari rumah ya goes aja gitu. Ketika jauh-jauh goes, lu harusnya mau pakai komuter atau pakai road bike aja gitu. Tapi ya terserah lah, itu selera duit dia lah gitu. Nah Mas, tadi tuh yang 120 km itu yang buat balapan itu, yang buat kebut-kebutan itu ngecasnya berapa lama Mas? 3 sampai 4 jam, Mas. Duh, kok lebih cepat juga Mas? Jadi kita ada disebutnya kan C-rate dalam baterai itu. Jadi kemampuan dia menyerap energi untuk disimpan gitu kan. Iya. Nah, kebetulan kalau mereka punya itu karena apa namanya? C-rate-nya tinggi, jadi dia bisa di-push energi untuk masuk ke dalam baterainya lebih besar. Makanya waktu yang dibutuhkan untuk chargingnya jadinya lebih singkat. Ya cuma chargernya juga pasti lebih besar. Sama aja lah sebenarnya ya. Iya. Kalau anak-anak RC pasti udah tahu tuh yang namanya C-rate. Iya, benar. Dia bisa lebih cepat untuk dimasukkan, didorong energi ke dalam, terus tapi kemudian dia burst-nya juga lebih cepat juga. Lebih cepat dicas ya, lebih boros juga, sama aja sebenarnya ya. Betul. Oke. Nah, ini kita ngomongin harga nih Mas. Ngomongin harga. Ini kan sebenarnya kalau saya lihat berarti kan ini ibaratnya barang-barangnya masih diimpor secara sporadis, betul tidak? Betul. Jadi individu-individu aja ya. Impor-impor terus jual di sini gitu kan. Nah, oke. Anggaplah sudah sampai di Indonesia itu untuk kit ya, untuk kit yang harian lah saya bilang. Anggaplah tadi deh yang sepeda lipat tadi yang buat kebutuhan 20-30 kilometer dengan ngecas 6 jam terus kecepatan maksimal 25 km per jam itu buat sepeda lipat itu berapaan Mas? End user lah ya kita. End user. Barangnya doang lah tanpa instalasi gitu. Itu ada yang starting dari sekitar 5 jutaan sudah ada. 5 jutaan ya? Iya, 5 jutaan sudah ada. Tapi itu starting ya. Starting ya. Ya, 5 juta plus lah ya. Ya kan? Ya harga psikologi lah. Senin naik kan ya? Senin naik nih. Tapi maksud gua gitu ya. Tapi nah kalau di teman-teman tadi nih, oke lah. Tadi saya tertarik banget 120 km per jam itu yang buat kebut-kebutan. Itu berapa Mas kitnya Mas harganya Mas? Baterai semua dinamo tuh. Macam-macam Om. Iya. Macam-macam berapa deh paling murah deh paling murah? Paling murahnya 11 juta lah. 11 juta. Iya. Itu 11 juta bisa lari berapa? 70? 60 ya? 60. Oke, saya punya dapat hadiah nih gue dari emak gue deh. Gue punya 20 juta. Berapa kilometer per jam larinya? Bisa nyampe 70-80. Anjir. Ini kencang-kencang amat ya? Serem-serem banget sih. Yang ini serem memang. Yang ini serem ya? Ini serem. Oke. Ini benar Black Belt semua ini penasaran nih. Ini kan kelihatan di kaosnya Wild Rabbit ya. Lu coba follow IG-nya dan di Facebooknya kegiatannya segala macam. Gue jadi penasaran nih 100. Gak kebayang nih soalnya. Bisa lari bagi gue pribadi lari bisa 40-50 aja di jalanan biasa pakai sepeda normal itu kayak kenceng banget loh. Iya betul. Betul ya? Betul. Ini bisa lari 120 sih, buset deh. Kalau sepeda saya itu maksimum di 55 lah ya. 55. Itu udah kenceng banget kali Mas. Nah itu kalau saya jalan, kebetulan rumah saya di Cawang. Rumah saya di Cawang. Kalau misalnya saya lewat daerah Gatot Subroto yang sekarang lagi MT Haryono Gatot Subroto yang lagi pembangunan LRT itu kan jalannya bumpy gitu kan. Itu saya rasa kayak downhill aja di dalam kota. Gitu ya? Iya, dan saya pantat tuh nggak bisa nempel di saddle. Jadi mesti Scott, gitu Scott.
Jadi itu udah ya gue nggak usah jauh-jauh cari downhill di mana lah gitu. Cukup di MT Haryono Gatot Subroto aja gue Gitu gue ya? berasa downhill aja udah. gitu. Nah, Bumpy kanan kiri. itu kan tadi kita bicara soal sepeda yang custom Mas ya. Iya. Kita sekarang coba bicara sepeda yang pabrikan. Kalau sepeda pabrikan itu kan berarti rata-rata memang pedal assist ya. Iya. Nah, pedal assist itu sebenarnya kalau saya sendiri saya belum mendalami spesifikasi secara umumnya dan belum pernah nyobain. Iya. Karena malas juga lihat harganya soalnya mahal-mahal banget. Nah, maksud saya kecepatan berapa sih Mas? Kalau itu ada yang pernah coba nggak di komunitas apa di itu? Kalau pabrikan mereka kan memang untuk mendapat izin penjualan kan otomatis Strict to mereka regulation berarti ya? strict to regulation. Apalagi kalau mereka mau masuk pasar ekspor ke Eropa dan gitu ke ya. Amerika. Itu sangat luar biasa lah. Luar aturannya. biasa mereka memang kan. Kalau di Eropa itu memang sepeda itu ya 25 km per jam. Jadi ya mereka strictly Segitu aja gitu ya. Kalau street legalnya di situ gitu. Oke. Tapi kalau penggunaan off road bisa lebih, itu nggak dibatasi Oh, sebetulnya. gitu sebenarnya ya. Tapi kalau mereka kan ambilnya di amannya aja, di mana sesuai sama regulasinya gitu. Tapi nanti kalau sudah ada di tangan konsumen di oprek-oprek ya itu udah di luar tanggung jawab. Nah, ini oprek-oprek menarik nih. Nah, ini nih. Kalau yang di APM versi gitu, versi APM itu tunable nggak sih Mas? Maksudnya artinya bisa dimodif nggak gitu? Pengalaman nih. Beberapa bisa, tetapi biasanya ada yang kita korbankan. Oke. Jadi misalnya katakanlah Lankalesi atau Xiaomi lah, misalnya gitu kan. Di sini kan nggak ada APM-nya. Ya. Di sini nggak ada APM-nya. Banyakan kan importir langsung. Tapi ketika mereka mengalami kerusakan, otomatis mereka kan tidak bisa lari ke APM. Nah, ada beberapa bengkel modif teman-teman kita itu akhirnya ya, misalnya kontrolernya rusak karena kontrolernya mereka kan ada di kit di baterainya tuh di tengah-tengah gitu tengah-tengah kan. gitu ya. Di tengah. Nah, akhirnya ya kalau misalnya kontrolernya rusak, terpaksa kita buang kontrolernya. Kontrolernya kemudian kita pakaikan eksternal. Jadi controller yang available di sini itu masih bisa dipakai, tapi akhirnya kita mesti misalnya nambahkan tas di saddle gitu untuk menyimpan kontrolernya gitu loh. Jadi biasanya jadinya ada pengorbanan yang memang kalau kita mau upgrade gitu loh. Jadi tidak bisa dengan seperti speknya si pabrikannya lagi. Oke. Tapi ya minimal solving problem lah sebenarnya. Solving problem memang. Nah, kalau kita ngomongin si pedal assist ini, itu sebenarnya saya jujur saya belum pernah coba nih. Cuman si pedal assist tuh dia kan akan merespon ketika perintah itu di pedal itu berarti kan? Iya, betul. Nah, itu berarti meringankan berapa persen sih, Mas? Di beberapa sepeda kita bisa atur, kita bisa set. Jadi di kontrolernya kemudian ada settingan pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5 gitu. Jadi kalau pas 1 itu mungkin cuma 10%, pas 2 30%, terus selanjutnya sampai pas 5. Nah, ada beberapa teman kita nggak suka pakai pas. Karena kalau di Jakarta ya jalanannya macet. Ketika macet itu begitu kita baru goes sebentar, terus kemudian pas bekerja. Sementara di depan motor depan kita udah ngerem. Nah, kita nggak sempat lagi ngerem. Gitu. Jadi akhirnya kalau untuk di Jakarta yang jalanannya macet, teman-teman tuh lebih suka pakai throttle. Oh, kontrolnya ada di jempol kita ya? Ada di jempol kita, ada di jempol atau di grip. Di grip gitu ya? Jadi begitu kita jalan memang ya kita nge-grip gitu. Kalau pakai pas dia kan ada readingnya dulu berapa sensor ngelewatin berapa magnet ngelewatin sensornya itu. Betul. Baru kemudian dia sistem bekerja. Gitu. Jadi ada delay. Nah, tapi pada saat dia sudah kicking kita sudah harus ngerem lagi. Jadi nggak efektif. Kadang kalau yang cuman pas doang biasanya pasnya kemudian dinolkan aja. Jadi justru cuman goes biasa aja tanpa bantuan energi listrik. Tapi kalau kita pakai throttle itu lebih enak. Gitu. Menarik banget nih. Nah, ini Mas, di komunitas nih. Ini kan di segala macam kan pasti ada kaum gue nyebutnya
fundamental lah. Oh, ngeri banget tuh bahasanya ya. Pokoknya purist lah gitu, yang murni banget. Sepeda sepeda gitu. Lu nggak boleh lah curang-curang begitu segala macam. Pernah nggak sih di White Rabbit teman-teman gitu, tanda kutip bukan dapat serangan ya. Ya namanya plus 62 ya, galak-galak gitu ya. Apa juga dikepoin gitu. Ada nggak? Lu mah curang lu begini begitu. Ada nggak omongan-omongan? Di setiap event gitu terus. Oh, di setiap event gitu. Makanya kalau di setiap event kita ya malah semakin ngebut, jadi semakin kesel orangnya. Oh, jadi nggak mau ngalah, udah biarin aja lu lu gondok-gondok deh. Iya, sekalian. Oh, gitu. Cuman abis itu dia nyari tahu ada apa sih di sepedanya gitu loh. Oh, gitu. Jadi sebenarnya akan ada cibiran tuh akan ada aja. Iya, kita udah tahu itu. Udah double aja gitu ya? Udah double aja. Oh, gitu. Jawabnya biasanya gimana, Mas, kalau kayak gitu? Ya, kita kan bukan atlet sebenarnya. Kita pakai e-bike kan emang buat nyari kesenangan nih. Oke. Nah, terus jarak tempuh juga jauh. Kayak gitu, tanjakan, turunan kita dapat. Lebih enteng. Lebih gitu enteng. Ya? Kita kan apa ya? Kayak saya nih nyanyi begadang malam. Kalau suruh pakai manual, aduh mending angkat tangan saya. Nah, ngomong-ngomong kalau pakai manual, pengalaman bersepeda manual paling jauh kemana, Mas? Manual tanpa listrik? Iya, kecilnya dulu saya kan pakai sepeda terus istilahnya kemana-mana. Iya. Udah kenyang lah ya. Iya. Jangan sampai tua udah suruh gue lagi. Ya betul. Kayaknya masa kecil kurang lagi gitu. Memang itu juga. Jadi ya kalau sebetulnya kalau kendaraan listrik, sepeda listrik ini kita lebih fokusnya kepada sebagai alat transportasi. Oke. Jadi bukan sebagai alat olahraga. Gitu. Kalau alat olahraga ya memang pakai sepeda asli aja. Tetapi kita sebagai alat moda transportasi alternatif. Gitu loh. Jadi apakah ini bisa kemudian menggantikan ketergantungan kita kepada motor BBM? Ya ini kan tinggal pilihan aja. Gitu kan. Nah kadang juga misalnya purist, ada beberapa rekan yang sebetulnya awalnya purist, tetapi kemudian dengan kondisi yang badannya sudah tua, umurnya sudah bertambah, pengen masih tetap have fun sama teman-teman ya. Inilah mungkin salah satu jawabannya. Iya, ini salah satu pilihan gitu kan. Atau kalau enggak pengen riding bersama istri tapi istrinya nggak kuat buat pakai sepeda ontel biasa, goes biasa. Nah, sepedanya untuk istri pakainya e-bike, suaminya suruh goes beneran. Iya, gitu. Tapi kan kebersamaannya tetap tetap goes bareng gitu kan. Tetap goes bareng, dikasih lah yang dikasih 20 km per jam aja. Iya. Karena kita juga kalau disuruh kebut-kebutan juga gempor juga gitu kan. Oke. Nah, untuk infrastruktur e-bike nih Mas, dari teman-teman komunitas yang diharapkan di Indonesia itu kayak apa sih sebenarnya? Maksudnya infrastruktur jalannya pasti lah ya. Terus apakah harus ada line khusus? Apakah tadi barengin sama yang si sepeda biasa atau bagaimana itu? Ada ini nggak? Pernah dibahas nggak di komunitas? Kalau di Cosmic sih sebetulnya kita tidak terlalu menuntut ya tentang fasilitas itu ya, karena sebetulnya ya yang kita pakai itu kan bersama dengan sepeda lainnya gitu. Iya. Bike lane ya kita juga ya gunain gitu ya. Etika bersepeda juga tetap kita misalnya mau nyebrang di lampu merah, kita mau belok kanan di lampu merah, kita tidak seperti motor kan ambil jalur paling kanan, tapi kan kita harus berhenti dulu seperti pejalan kaki. Kalau bisa kita malah turun dulu nenteng sepeda kita gitu kan. Tapi kita etikanya seperti itu. Etika bersepeda lah sebenarnya. Etika bersepedanya tetap harus dijalankan gitu loh. Memang jadi ya masalah charging station kita juga tidak pernah bawel tentang charging station, karena kita bisa charging di mana aja sebetulnya, selama sekarang masih gratis lagi ya. Selama ada outlet listrik tersedia gitu ya. Ya, itu kita bisa charging gitu. Bisa numpang di mana aja lah sebenarnya. Bisa numpang di mana aja, yang penting ya minta izin dulu. Ya lah pasti main colok, main colok aja tadi. Iya, kalau main colok aja nanti enggak halal kan jadinya. Oh, berarti harus dihalalkan dulu ya. Dihalalkan. Mas, numpang ngecas ya. Kalau orang, oh iya Pak, oke ya, colok. Nah, kakian bengkak. Tapi sebenarnya kalau ngecas seperti itu ya, ngecas yang sepeda listrik itu beban KWH-nya pernah dihitung nggak Mas? Pernah, kita hitung itu tidak sampai 1 KWH. Untuk kapasitas sepeda yang gimana nih? Iya, yang biasa Yang biasa lah. Normal lah ya. Normal lah. Kan ini nggak normal. Ini nggak normal. Ini nggak normal. Ini nggak normal ya. Ini nggak normal. Jadi anggaplah kalau nggak sampai 1 KWH, berarti yang nggak normal pun paling 1 KWH gitu. Ya maksimum 2 KWH lah ya. 2 KWH maksimum. Maksimum 2 KWH. 1 KWH itu 1.450 rupiah.
Iya. Ya masih kebayar lah 2 kWh juga ya. Iya. Ya udah 2 kWh 2 kWh gitu ya ibaratnya gitu ya. Masih kebayar lah ya. Masih kebayar. Enggak usah kayak orang susah lah berarti. Enggak usah sampai orang susah gitu. Nah, tapi di teman komunitas berarti kalau saya boleh bilang di teman komunitas itu terbagi 2 lah. Artinya emang yang tanda kutip main-main standar gitu kan, di bawah 40-an kilometer per jam gitu kan, yang emang fungsinya gua sebagai transportasi. Berarti yang satu lagi tim-tim kayak dia ini yang emang nyari adrenalin gitu. Ya ada banyak Om segmentasinya. Oh gitu. Apa aja tuh apalagi? Ada banyak juga. Ada misalnya kita bilang pemulung. Oke, pemulung. Jadi dia cari komponen-komponen yang bekasan-bekasan, terus kemudian dirakit lagi jadi hidup lagi gitu. Jadi hidup lagi, terus kemudian jadi konsep yang misalnya rustic gitu. Itu juga ada. Ada juga yang begitu ya. Juga. Terus ada kemudian kita bilangnya komunitas baterai pelangi. Baterai pelangi itu baterai bekas yang dari laptop dikumpulin, di-build lagi, di paralel dan seri lagi, kemudian dipakai lagi di kendaraan listrik. Itu masih bisa. Masih bisa. Jadi eksperimennya juga nggak macam-macam ya, dan sangat terbuka berarti komunitas sangat terbuka itu ya. Gitu. Dan ada lagi yang pakai dinamo dari bor listrik, atau dinamonya dinamo 775 kalau kita tahu ada tipe dinamo 775 itu kemudian dijadikan untuk memutar roda macam-macam gitu loh. Jadi banyak sekali gitu ya. Itu luar biasa banget ya. Iya. Nah, kalau kita ngomongin harga ya, Oke, kita ngomong gila dulu deh. Itu tadi sampai 30 juta berarti 20 juta tadi ya? Yeah. 20 juta 80 km per jam dan lebih lagi. Bisa lebih. Nah, itu berarti cara merawatnya gimana? Kan kita udah invest nih 20 juta. Anggaplah kita invest yang paling murah deh Mas, yang tadi yang sepeda lipat 5-6 juta gitu kan. Ada nggak sih perawatan khusus untuk sepeda listrik ini? Apakah dia nggak boleh kena air atau apa gitu? Kita sudah pernah coba hujan-hujanan gitu kan, Jakarta Bandung dulu aman juga kena air. Kena air aman. Aman. Nah. Setelahnya tuh gimana? Apa harus pas hujan-hujanan langsung dilap? Pas gimana? Dibiarin aja gitu? Ya dilap sih iya. Dilap ya, dibersihin gitu ya. Dibersihin ya, dirapiin lagi. Jadi setiap kita habis goes tuh kita bersihin lagi, itu yang pertama. Oke. Nah, terus kalau sebelum goes kita cek lagi apanya nih yang bermasalah nih kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari baterai, dinamo dan gue bilang ECU lah, controller gitu ya. Itu yang paling rawan sama air yang mana? Controller. Soalnya biasanya terbuka. Sebenarnya sih yang bahaya sih baterai, takutnya kalau ada percikan-percikan gitu ya. Jadi kalau kita memang sebisanya si sepeda ini kita bikin waterproof. Kalau untuk dinamonya sendiri dari pabriknya itu sudah standarnya adalah IP65 biasanya. IP65 itu dalam artian kena hujan tuh nggak masalah, tapi jangan kerendam dalam jangka waktu berapa lama. Oh gitu. Kalau cuman kerendam dalam jangka waktu ini menarik nih. Kita kan di Jakarta lah, isu banjir tuh udah barengan sama kita lah ya. Nah, ketika ada banjir, kalau dalam jangka waktu nggak berapa lama sih nggak ada masalah. Biasanya berapa lama tuh Mas? Ya sekitar 20 detik, 30 detik sih masih. Oh, berarti masih jalan tuh masih nggak masalah ya? Masih jalan, masih nggak masalah. Itu yang nggak boleh kerendam apa baterainya? Ya namanya electrical pasti aja ada failnya ya. Tapi biasanya kalau untuk pabrikan, yang pabrikan itu mereka sudah memikirkan dinamonya sendiri minimal itu mereka IP65 gitu. Nah, posisi baterai juga biasanya sudah ditaruh di casing yang lebih waterproof firm lah gitu ya. Lebih firm. Nah, kemudian posisi controller juga biasanya ditaruhnya di posisi yang paling tinggi, paling atas. Biasanya ada di stang, handlebar gitu ya. Di stang. Jadi kan stang itu ada fairingnya lah. Di belakang lampu kan ada batoknya. Biasanya di situ, atau kalau enggak adanya di belakang di buritan, di belakangnya jok penumpang. Jadi posisinya tinggi. Posisi tinggi dan tersembunyi lah gitu. Gitu. Nah, jadi nggak terlalu direct sama air gitu ya. Nah, kalau kayak Mas Divo ini biasanya dia punya baterai yang tas yang waterproof. Tas waterproof. Jadi baterai dan controller itu diletakkan di tas yang waterproof. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya dinamo yang di bagian center drive gitu ya, atau di hub belakang gitu kan kena air kan langsung. Kalau dinamo lebih kuat sama air sebenarnya gitu. BLDC itu sebetulnya dia memang sudah didesain untuk lebih kuat terhadap air gitu. Karena kan dia tidak ada kontak kan, Jadi
memang air itu hadir kemudian tidak akan berpengaruh apa-apa kecuali kalau misalnya masih yang pakai brush. Tipe brush karena kan ada kontak, betul. Ketika kontaknya ketika kontaknya ini kena air basah, mereka short di situ, energinya tidak lari ke kumparan gitu kan. Tapi kalau di BLDC itu sudah tidak ada gitu. Ya hampir bisa dibilang no issue lah sebenarnya. Iya, no issue. Nah, biasanya isunya kalau saya pribadi adalah orangnya yang malas kehujanan. Orangnya anti air. Orangnya anti air. Kendaraannya tidak anti air. Tapi orangnya yang anti air. Jadi ntar masuk ke golongan orang-orang makhluk gua itu. Iya. Kalau habis hujan bikin macet lalu lintas. Ini ada apa? Ternyata di terowongan tuh makhluk gua. Makhluk gua kayak gua nyebutnya. Ini apa sih caveman nih gua bilang. Jadi jalur 3 sisa 1. Iya. Terus kita kalau klakson dimarahin. Waduh, galakan dia. Jangan masuk kategori itu lah ya. Enggak, kita paling kita nyari warung kopi gitu kan, minggir sambil baterai dibawa ke dalam, kita ngecas lagi. Kita nih anak sepeda jangan kayak orang susah lah gitu ya. Bener ya? Anak sepeda tuh jangan harusnya biar stylish juga kan. Ngapain lo ngopi? Sekalian padahal pengen ngecas gratis gitu. Aduh, cakep banget ya. Nah, kalau dari teman-teman nih Mas, kan gua anggap lo yang gila-gila kenyang tapi yang benar-benar juga banyak lah. Tips riding sama e-bike nih. Apa nih tips riding sama satu sih pengereman ya Mas ya. Pengereman. Oke. Ya itu yang mesti emang benar-benar kompatibel sama sepedanya itu sendiri. Soalnya kecepatan laju itu kan juga gitu. Jadi biasanya berarti harus disc brake gitu? Iya. Kalau disc brake yang kita anggap kan disc brake ada 2 ya. Yang mechanical sama yang hidrolik. Nah, kalau yang mechanical misalnya nih, ya anggaplah sepeda zaman dulu lah. Masih nyerosot itu. Pasti nyerosot. Iya, kita pakai hidrolik semua. Iya. Hidrolik pernah ada yang nyerosot nggak? Sampai saat ini sih belum, kecuali emang dia bergesekan ya sama itu, kadang kan rumah ininya kadang goyang tuh. Oh gitu ya, yang di belakang tuh. Di belakang. Paling gitu. Tapi kalau misalnya instalasinya firm semuanya, aman rem sih. hidrolik udah yang sangat recommended berarti Mas ya. Oke, berarti ini banget ya. Nah, ada hal lain nggak misalnya harus, kan ini kecepatan saya anggap kan di atas rata-rata. Sepeda normal itu kalau misalnya kita ya udah 15 km per jam lah kalau gue beneran gitu kan. Helmnya pun helm yang busa begitu ya. Nah, untuk bukan features perlengkapan keamanan kan, karena kan safety is itu nggak bisa lah ya, pokoknya everything lah gitu kan, no compromise lah. Itu ada nggak sih kalau dari teman-teman di komunitas gitu suggest-nya, helm tuh jangan pakai helm sepeda deh gitu misalnya gitu, atau masih pakai helm sepeda atau gimana, ada nggak yang gitu? Ada juga sih ya, kita tetap safety riding semua. Kalau kita jalan tuh safety riding semua, itu mesti diperhatiin semua. Helm pakai helm sepeda tapi? Iya, helm karena sepeda. bentuknya sepeda ya makanya ya. Helm sepeda. Terus lampu-lampu belakang biar orang nggak ini juga. Lampu belakang tetap warna merah dan depan berarti yang putih atau yang kuning gitu ya. Itu kita perhatiin juga, kayak di pedal goesannya itu juga ada lampunya juga kan, ya, mata pokoknya kucing. Intinya kalau mata kucing ya kalau dari belakang di center sama mobil lain nyala. Tapi misalnya kalau nggak ada ya biar bisa nyala sendiri gitu ya. Jadi kalau itu mah nggak beda lah semuanya. Nggak beda ya. Safety is first gitu. Kalau saya juga kalau riding malam, saya juga pakai vest yang nyala itu yang geledak gitu ya. Yang Scott gitu kan. Itu juga saya pakai gitu. Jadi ya sebetulnya dari kita sendiri kita mau aman seberapa kita yang harus sadar gitu bahwa kendaraan yang kita pakai ini mempunyai kemampuan seberapa dan bagaimana kita memperlakukan kendaraan kita ini. Nah, tadi kalau kita balik lagi nih ke arah orang fundamen dan para purist ini gitu. Ada nggak ketemu orang yang ngotot nih, lu curang, lu begini, nggak murni sepeda nih segala macam. Tapi lama-lama malah dia yang sekarang malah e-bikers banget gitu. Jadi malah tadinya tuh inilah yang tukang protes gitu, malah sekarang malah yang ini gitu, maksudnya malah jadi aktivisnya e-bikers gitu. Ada nggak? Kayaknya sih belum ada. Belum ada ya. Kalau jadi sering. Kalau di e-bike rabbit sering. Jadi malah kesuntik gitu, malah keracunin gitu. Malah keracunan. Tapi ya kita emang intinya ini loh, kita mau mengatakan juga bahwa pakai sepeda listrik juga fun juga, kita funnya masih dapat gitu loh. Ya memang kita tidak terlalu goes, tapi
seberapa sih kita juga harus nge-push badan kita gitu kan. Kadang kan kita tidak harus nge-push badan kita juga selamanya gitu. Iya. Ada saat-saat dimana kita juga ya bisa memanfaatkan teknologi untuk keuntungan kita gitu. Iya, benar sih. Gitu. Ya balik lagi sih pernyataan Mas tadi kan, ya orang kita kan lebih ke moda transportasinya ya. Ya olahraganya ya kasihlah 20% gitu misalnya ya. Ya kalau lo lagi pengen keringatan ya goes aja gitu kan. Iya, betul, kan gitu kan. betul. Gitu Itu tinggal pilihan aja. Ini kalau Mas Divo malah bersepeda ini buat berhenti merokok kan? Iya, berhenti langsung rokok lagi, Mas. Berhenti ngerokok. Berhenti ngerokok soalnya kalau bersepeda sambil merokok repot, Mas. Susah ya? Yang stangnya susah. Jadi berhenti ngerokok. Apalagi saya kameramen mesti begini, Mas. Kalau lepas susah kan. Lepas tangan dong. Iya, satu doang saya. Oh, gitu. Iya. Jadi makanya dia bersepeda itu untuk berhenti merokok. Berhenti merokok. Cakep banget, berhenti merokok. Berhenti untuk merokok ya. Iya. Nah, ini kan sepeda, kalau sepeda biasa kan ada pasar bekasnya nih, Mas. Gitu. Nah, gimana kalau di teman-teman komunitas nih? Misalnya tadinya pakai 500 watt. Bosen nih, gua gitu. Nah, itu kan dijual gitu. Yeah. Dijual bekasan itu harganya penurun berapa persen sih? Apa malah jangan-jangan karena barangnya jarang nggak ada turun-turunnya apa gimana gitu? Ya penurunan sih ada, tapi nggak terlalu jauh sih. Gitu. Nggak signifikan gitu. Nggak signifikan. Bisa bayangin misalnya 5 juta gitu kan. Misalnya anggaplah ada 10 juta deh yang kelas 30-40 km per jam 10 jutaan berarti kan ya. 10 jutaan gitu. Saya mau naik ke yang 2000 misalnya 2000 gitu. Itu secondan berapa tuh Mas biasanya? Harganya sih nggak, kalau di dinamonya nggak terlalu jauh karena dinamo itu kan karena udah brushless durability-nya lebih tinggi. Biasanya yang mengalami penurunan itu adalah baterai. Karena kita nggak tahu si pemilik ini merawat baterainya gimana. Nah, perawatan baterai itu gimana, Mas? Nah, baterai itu kan misalnya kalau baterai biasanya kita standar adalah kalau lama nggak dipakai setiap 2 minggu sekali kita minimal cas, ada pengecasan. Harus dicas terus sebenarnya ya. Iya, ada pengecasan. Jadi dijaga voltasenya jangan sampai drop banget. Kalau drop banget nanti kita ada sebutnya deep sleep. Jadi dia sudah tidur, kita susah lagi untuk ngebanguninnya lagi, pakai lagi. Kalau udah deep sleep biasanya kita udah bilang ya udahlah mendingan ganti baterai baru. Ya, itu nggak bisa diakali Mas kalau deep sleep gitu. Susah. Mungkin ada kita shocking tapi ya, shocking biasanya kan bisa dikagetin gitu kan. Tapi resikonya kan juga lebih tinggi gitu kan. Kecuali kalau misalnya kayak yang RC punya kan sampai 50C gitu kan. 50C kita kagetin dengan ampere gede dia nggak ada masalah. Tapi kalau baterai yang masih C-nya C3, gitu. C5 itu kalau kita kasih ampere gede takutnya malah meledak ya, malah hamil, malah nggak bisa dipakai gitu. Malah nggak bisa dipakai. Jadi memang ya perlakuannya kalau teman-teman yang biasa dengan RC, biasa dengan drone gitu, mereka udah tahu lah gimana cara merawat. Jadi sebetulnya perawatan baterai sama aja ya. Sama aja. Nah, Mas, dari Wild Rabbit ada nggak pesan-pesan khusus nih buat para sesama pesepeda, pengguna sepeda di jalanan, atau sama orang yang mau merubah aliran ke e-bike nih? Ada pesan-pesan nggak coba nih? Mungkin ya, kita pesannya mesti buat kayak kita sendiri ya, mau pasang e-bike ya. Kita mau jarak tempuh berapa nih? Terus speednya berapa? Terus kita kepengennya yang gimana? Itu kita mesti tahu dulu. Kita mesti cari-cari tahu dulu. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Emang menyesal di kemudian hari itu kayak apa misalnya? Ternyata pengen ngebut taunya pelanan, atau pengen pelan taunya terlalu kebut gitu. Iya. Soalnya banyak kejadian kayak gitu. Jadi menyesal kan. Ini kan termasuknya barang mahal juga kan, bukan hal-hal yang biasa kayak gitu. Gitu ya. Mesti hati-hati di sininya. Jadi emang banyak yang ternyata gue pengen pelan, ternyata anjir ngebut banget gitu. Ada yang begitu? Ada. Tapi kan throttle-nya tinggal diatur aja, Mas. Controller pengaruh. Jadi gini, memang lebih enak kalau kita beli yang over the top dulu, karena kita kemudian bisa ngurangin. Gitu. Tapi kalau misalnya banyakan adalah orang yang gue budget gue segini, ya udah gue beli dulu segini deh gitu. Tapi
itu tidak sesuai sama ekspektasi dia. Endapnya malah ya kurang nih gitu. Dari mendingan jangan beli dulu, kumpulin duit dulu sampai atau cukup. sambil nyoba-nyoba gitu nyoba-nyoba sampai duitnya cukup, baru kemudian kita dapat spesifikasi sesuai sama yang kita mau. Gitu. Oh gitu. Nah itu kan tadi kan kita ngobrolin sepeda-sepeda nih Mas. Berarti kan tadi kalau di Cosmic sini kan ada si sepeda motornya ya. Ada sepeda motornya. Untuk di Indonesia sendiri untuk sepeda motor, khusus sepeda motor nih, itu ada regulasi khusus nggak? Sepeda motor sekarang yang mengikuti regulasinya seperti jadi SIM C segala macam gitu ya. SIM C, kemudian pada saat pembelian kita ngurus surat-suratnya, STNK, BPKB. Semua sama ada ya? Semua ada. Ada nomor mesin, ada nomor itu segala macam. Pajaknya berapa sih Mas? Kayak gitu murah nggak sih? Pajaknya, nah untuk di DKI sekarang itu kan sampai dengan 2024 pajak balik namanya 0. Oh, BBN-nya 0. BBN-nya 0 dan pajak tahunannya 50%. Oke. Kalau yang udah pengalaman, harga berapa? Pajaknya berapaan? VR itu kalau nggak salah harganya kan sekitar hampir 20 juta lah, 19 sekian gitu. Itu kalau nggak salah pajaknya antara 150 sampai 200 ribu. Per tahunnya pajaknya? Per tahun. Dan BBN-nya gratis ya? BBN-nya gratis. Oh, lumayan ya sebenarnya. Lumayan. Dan pengisian bahan bakarnya itu yang juga lebih murah. Sangat murah ya? Jadi murah. Pengisian bahan bakarnya ya si KWH ampere rumah. Betul, itu ya? Betul, ampere rumah. Jadi ngisinya di rumah kan, itu udah hampir nggak berasa. Paling 1 kali charging. Dia kan baterainya bisa sampai 60 km kalau nggak salah. Di speknya 60 km. Itu sekali chargingnya sekitar ya nggak sampai 1.450 rupiah lah. Gitu ya, sekali charging. Sekali charging. Gila. Anggaplah kalau sehari. Iya, dan biaya perawatannya juga karena dia nggak ada transmisi kan, nggak ada oli. Berarti nggak ada oli. Nah, kalau untuk greasing gitu kan ada greasing khusus motor elektrik kan, ada kan Mas? Sementara sih enggak, karena komponen berputarnya dia itu hanya 4 bearing lah istilahnya. Ya bearing itu aja paling dirawat ya? Iya, bearing yang di belakang di hubnya ada 2 dan bearing yang di roda depan. Gila, satu motor cuma 4 bearing ya? 4. Kacau yang komponen itu aja yang motor ya kalau misalnya ntar pada suatu saat yang bearing itu yang dirawat yang di replace gitu ibaratnya. Sama paling yang di komstir lah, ada bearing juga. Komstir mah hampir nggak pernah diganti kayaknya. Iya, makanya gitu kan. Paling cuma itu doang. Itu doang ya. Jadi memang bebas perawatan. Kalau dihitung-hitung ya dengan penggunaan motor BBM ya, kalau kita ngitung-hitung memang cost untuk pemakaian jangka panjang ya, itu lebih efisien di kendaraan listrik. Ya. Mungkin untuk jarak jauhnya yang masih belum ini ya. Jarak jauh bangetnya mungkin ya. Kalau jarak gini, jadi kita berpikiran bahwa kita mengefisienkan atau mereduksi budget yang biasa kita pakai sehari-hari. Sehari-hari itu misalnya adalah kita memakai kendaraan bermotor dari rumah ke kantor. Nah, ini yang kita efisiensikan. Special case kalau misalnya dari kantor ada dinas luar kemana itu itu kan special case. Jadi jangan juga ngarepin. Jangan dihitung di situ lah sebenarnya. Jangan dihitung di situ. Misalnya dari kantor kita ada dinas mesti ke bandara katakanlah. Tapi dari kantor ke bandara kan udah ada banyak moda transportasi lain. Ojol lah gitu ya. yang efisien, tiap hari juga gitu ya. Efisiensinya sama dan hematnya juga sama. Terutama kalau kita berpikiran green. Gitu. Apakah kita pakai kereta ke bandara otomatis itu juga sudah lebih green daripada kita memakai mobil sendiri gitu. Betul. Oke, itu menarik banget ya. Berarti kalau di Cosmic bisa membahas motor dan sepeda. Oke, kalau sepeda kan kita bisa bikin sendiri ya. Kalau motor ada yang bisa bikin sendiri nggak? Motor sebetulnya bikin sendiri bisa, tetapi terpentok sama regulasi legal standingnya. Ketika udah jadi motor mau bayar STN mau di legal kan jadi nggak bisa ya? Tidak bisa memang sampai saat ini karena untuk dapat surat-surat itu kan harus ada izin produksinya, kemudian ada pendapat alokasi VIN, VIN numbernya segala macam. Jadi itu banyak rentangnya lah gitu. Ada departemen perindustrian dan departemen perhubungan, dua itu yang harus ditembus. Oh gitu ya, which is gak gampang itu pasti. Gak gampang, betul. Jadi kalau misalnya untuk motor ya untuk para pehobi saja gitu kali ya. Iya. Saya kebetulan ini kan tadi waktu parkir kan ada tuh motor tuh bentuknya motor di bawah tuh. Iya. Itu motor listrik dong? Itu motor listrik betul. Itu masih konsep lah. Masih konsep ya? Masih konsep. Tapi bentuknya boleh juga ya? Lumayan. Itu kayaknya kalau ngelihat tadi hubnya juga cukup besar, itu bisa berapa kilometer per jam gitu?
Itu yang di bawah itu sekitar 60-70 lah, 60-70 km per jam ya. Oh, dengan 60 km per jam dengan jarak tempuh? Sekitar 60 lah. 60 ya? Km. Ya lumayan juga ya sebenarnya ya. Lumayan gitu. Jadi kita memang kalau pakai kendaraan listrik kita terbiasa mengefisiensikan gitu. Jadi kalau di luar dari nilai efisiensinya ya kita nggak usah pikirin gitu. Tapi dari rumah ke kantor misalnya 15 kilo, pulang lagi 15 kilo lagi. Berarti total 30 kilo perjalanan kita. Kita pakai katakanlah VR Q1 yang 60 km, berarti itu udah lebih dari cukup karena masih ada spare sekitar 30 kilo. Kita buat ngecas di rumah apa segala macam. Kita mau main jalan-jalan dulu ke kafe atau apa itu masih ada spare gitu loh. Jadi memang kita berpikirnya efisiensi gitu. Nah kalau yang ini agak di luar efisiensi sih memang. Gitu. Yang penting kencang ya. Yang penting kencang. Gitu. Kalau dia nggak butuh regulasi, speed limit gimana Pak? Wah kita bisa sikat Ninja 2 tak sini deh. Berapa nih? Wah Ninja 4 tak doang. Waduh kalau Matic Vario Mio mah gua lawan deh bos gitu ya. Waduh ini seru banget nih obrolannya, Mas. Makasih banget udah datang ke Black Talks. Siap. Jangan kapok ya. Waduh, ini thank you banget. Berarti Black Pel semua di electrical ini juga rumit tapi menyenangkan. Seperti tadi kayak Mas dari forum Cosmic ya, diskusi Cosmic tuh bilang bahwa ya kaum puris nggak usah rewel-rewel juga karena kenapa? Karena ini arahnya lebih ke moda transportasi alternatif, which is tujuannya baik buat pengeluaran lebih ngirit, efisiensi dan temannya. Tapi ibaratnya funnya juga dapat Mas ya? Funnya masih dapat ya? Funnya masih dapat. Aduh, yaudah gitu aja kayaknya obrolannya Mas seru banget, thank you banget udah datang. Nah untuk Black PL semua jangan lupa tetap pantengin channel YouTube-nya Black Experience, dan buat teman-teman yang mau penasaran pokok bahasan apa yang akan kita bahas bisa tulis di kolom komen. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like dan komen ya di channel YouTube kita. Sampai ketemu di Black Talks episode selanjutnya. Bye bye.